Software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mengangkat tema dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer dan Case-Based Reasoning. Dan di sini saya sebagai Ketua Andre Pratama Putra dengan FPM 2006 DK Ramadan dengan FPM 2006 054. Kemudian ada Sidki Amirul Haq dengan NPM 2006-099, ada Wina Senja Maulina dengan NPM 2006196, dan juga ada Jilan Dio Abdul Aziz dengan 206103. Nah, untuk pembahasan materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian ada masalah penelitian, ada tujuan penelitian, urgensitas, kemudian ada pakar, dan juga yang terakhir adalah metode inferensi. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Jinan Abdul Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andre selaku moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sebagian poin-poin dari beberapa poin yang telah kami buat ya dalam PowerPoint ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dan sebelum kita bahas lebih detail ya, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Tentunya latar belakang apa sih yang bersangkut paut tentang tajuk yang kita ambil mengenai sistem pakar ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu penggunaan komputer semakin meningkat ya, dan menjadi suatu kebutuhan yang penting. Namun seringkali terjadi kerusakan pada komputer tersebut yang dapat mengganggu aktivitas pengguna. Penggunaan jasa teknisi untuk memperbaiki kerusakan tersebut seringkali memakan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang lama, baik itu pembiayaan dari kerusakan hardware, software, ataupun hal yang lainnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, pengembangan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk memecahkan masalah yang ada dalam permasalahan komputer dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Nah, dengan menggunakan sistem pakar ini atau istilahnya bisa didiagnosa tentang kerusakan yang ada dalam komputer itu dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Lanjut. Baik, untuk masalah penelitian ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai masalah penelitian ini, kelompok kami telah mengumpulkan beberapa referensi gitu, dari beberapa penelitian yang ada. Ya, contohnya dari beberapa penelitian dari tahun ke tahun, dominannya dari tahun-tahun yang baru antara tahun 2019 sampai tahun 2022. Nama penulisnya Oka, Kusmianti, Heri, dan lain sebagainya kita telah analisis. Nah, untuk hasil dari penganalisaan kelompok kami, yaitu 8 jurnal yang telah dikumpulkan dalam literatur review ini, metode yang banyak digunakan adalah forward chaining, certain factor, dan naive Bayes. Hasil yang didapatkan rata-rata sekitar 75% tingkat akurasinya. Maka dari itu, masalah yang diangkat adalah bagaimana mengembangkan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer menggunakan metode inferensi CBR dan forward chaining yang dapat memberikan diagnosa yang akurat dan cepat, serta dapat menangani kerusakan yang kompleks dan sulit dalam menambahkan aturan baru. Seperti itu. Baik, mungkin penjelasan dari beberapa poin yang ada dari saya cukup sekian. Kembalikan lagi kepada moderator, Andre. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih Saudara Zidandio. Dan di sini kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini akan disampaikan oleh Wina Senja Maulina. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya. Kali ini saya akan eh, men- kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang basis pengetahuan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer menggunakan metode inferensi CBR dan forward chaining dengan berdasarkan penelitian yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Hardware Komputer menggunakan metode forward chaining dan certainty factor berbasis website yang dapat memberikan diagnosa yang akurat dan cepat, serta dapat menangani kerusakan yang kompleks dan sulit dalam menambahkan aturan baru. Selanjutnya, urgensitas penelitian. Adapun urgensitas penelitian ini memiliki urgensi yang cukup tinggi mengingat semakin meningkatnya penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari dan adanya kerusakan-kerusakan pada komputer yang dapat mengganggu aktivitas pengguna. Dalam hal ini, penggunaan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk membantu pengguna dalam melakukan diagnosa kerusakan pada komputer dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Selain itu, pengembangan sistem pakar diagnosa kerusakan komputer juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan teknisi dan menambah pengetahuan para teknisi mengenai berbagai jenis kerusakan pada komputer. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna komputer dalam melakukan diagnosa kerusakan secara efektif dan efisien, serta memberikan masukan bagi para pengembang sistem pakar dalam mengembangkan sistem yang lebih baik di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wina Senja Maulina. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai metode pengambilan data dan juga metode pengembangan sistem yang akan dijelaskan oleh Deka Ramda. Kepadanya kami persilakan. Ya, ya. Lanjut. Ya, baik, terima Ada. kasih. Ya, ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan data dan metode pengembangan sistem. Teknik yang pertama yaitu metode pengambilan data, di mana di sini kami menggunakan studi literatur dengan 8 jurnal, di mana dalam metode pengambilan data yaitu dengan ada pun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan kata kunci, yang kedua yaitu mencari referensi,
yang ketiga menyaring referensi, yang keempat yaitu membaca referensi, yang kelima yaitu menyusun literatur review. Itu langkah-langkah dalam metode pengambilan data. Yang kedua itu ada metode pengembangan sistem. Baik, kembali. Yaitu metode pengembangan sistem. Di sini kami menggunakan metode Expert System Development Life Cycle atau ESDLC, di mana ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yang kedua yaitu perancangan dalam tahap perancangan, yang ketiga yaitu implementasi, yang keempat yaitu pengujian, yang kelima yaitu pemeliharaan. Itu tahapan dari metode pengembangan sistem atau ESDLC. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Deka telah menjelaskan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai domain pakar dan juga basis pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Saudara Sidki Amirul Haq. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pakar domain dan juga basis pengetahuan. Untuk pakar domain dari penelitian ini, itu menggunakan basis pengetahuan dari pakar yang ada pada jurnal yang ditulis oleh Saputra pada tahun 2022, yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Hardware Komputer Menggunakan Metode Forward Chaining dan Certainty Factor. Kemudian untuk pengembangan penelitian ini, kami menyediakan pakar ahli pada komputer, yaitu Bapak Asep Ulumuddin Eskom Mkom. Beliau merupakan guru sekaligus ketua jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di Sekolah SMK Negeri 1 Garut. Lalu kemudian untuk basis pengetahuan, masih menggunakan basis pengetahuan dari dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2022, yang didapatkan ada 9 jenis kerusakan, yaitu kerusakan VGA ringan, lalu kode kerusakan P002 dengan jenis kerusakan VGA sedang, lalu kode kerusakan yang ketiga yaitu kerusakan VGA berat, lalu ada kerusakan harddisk ringan, kerusakan harddisk sedang, kerusakan harddisk berat, kerusakan mainboard, kerusakan power supply, dan kerusakan RAM. Lalu terdapat 21 tabel gejala yang merupakan gejala yang didapat oleh user ketika untuk hardware komputer. Misalnya ada lag saat menonton video dan bermain game, itu untuk kode gejala G01, lalu ada lalu ada kode gejala G04 untuk gejala blue screen dan lain-lain. Lalu setelah itu dari data-data tersebut dibuat sistem aturan atau tabel aturan untuk mendapatkan solusi dari penyebab kerusakan hardware komputer tersebut. Berikut merupakan tabel aturan dari yang didapat dari basis pengetahuan. Ada 9 tabel aturan. Jika gejala G01 dan gejala G02 serta G03, maka untuk tabel kerusakannya yaitu kode kerusakan P001. Seperti itu. Sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Sidki Amirul Haq telah menjelaskan materinya. Dan kita lanjut kepada metode inferensi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kami menggunakan metode gabungan antara forward chaining dan juga eh, case based reasoning, yang dimana forward chaining ini digunakan untuk me, apa, untuk membuat sebuah aturannya gitu ya. Nah, sedangkan untuk melakukan pendekatan dengan kasus lama itu kita gunakan case based reasoning. Nah, jadi nanti kesimpulannya bisa kita dapatkan dari case based reasoningnya. Nah, lanjut. Nah, untuk contoh kasus sendiri, kami menggunakan salah satu kasus yang berada di jurnal yang ditulis oleh Saputra dan juga kawan-kawan. Nah, di sana sudah ada contoh kasus yang menggunakan forward chaining dan secondary factor, yang dimana kondisi user ini mengalami gejala G08 yang gejalanya itu PC mati dan dengan sendirinya, kemudian G15, G19, dan juga G20. Nah, ternyata itu terdeteksi kerusakannya itu adalah hard disk berat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung kedekatan antara kasus lama dan juga kasus baru menggunakan algoritma K-nearest neighbor dalam jenis bobot gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihatlah di sini ada kasus lama yaitu dengan kode L001, kemudian gejalanya itu ada G08, G15, G19, G20. Kemudian ada pada kasus baru ini ternyata ada pembeda nih, yaitu di G04. Lanjut. Oke. Untuk perhitungannya sederhana sebenarnya. Jadi di sini itu kita harus menentukan nilai kemiripan dari setiap kasus. Nah, misalnya ya, kodenya G08. Nah, ternyata di kasus lama itu eh, G08 tuh ada tuh gejalanya di kasus baru. Di kasus baru ada, di kasus lama ada, maka dari itu nilai dari gejala barunya itu 1. Nah, sedangkan bobot ini didapatkan dari sistem pakarnya gitu. Jadi si ahli itu memberikan eh, sebuah bobot atau kedekatan yang berupa nilai kepada setiap gejala gitu. Nah, kayak yang nomor 1 tuh, yang gejala 06, 08 tuh, gejala barunya kita dapatkan 1 itu dari eh, apakah ada kesamaan dengan kasus lama. Nah, maka dari itu kalau ada hasilnya 1, kalau bobot itu dari ahlinya. Terus G04 nih, kan G04 di kasus lama tidak ada, maka dari itu gejala barunya nilainya 0. Nah, kemudian bobotnya ditentukan oleh ahli yaitu 0,5. Kemudian G19 nih ternyata di gejala baru dan juga gejala lama tuh ada gitu. Kasus lama atau kasus baru tuh ada. Nah, maka dari itu dapat nilai 1. Untuk bobotnya itu 1 karena menurut ahli jika mendengar bunyi aneh dari hadis, maka dari itu eh, nilainya 1 gitu ya bobotnya. Nah, kemudian di gejala terakhir di G20 ternyata ada juga di kasus lama. Maka dari itu eh, nilai gejala barunya 1 dan untuk bobotnya 0,5. Untuk perhitungannya kita gunakan seperti yang sudah dijelaskan, yaitu K nearest neighbor, yang dimana kita menggunakan rumus seperti yang di sebelah kanan ya. Kita bisa lihat similarity dengan rumusnya, yaitu eh, 1 dikali 0,75 itu jadi gejala baru dikali bobot ditambah gejala baru yang kedua ditambah bobot 0 kali 0,5 ditambah 1 kali 1 itu G G19, kemudian 1 kali 0,5 itu dari G20 per 0,75 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5 itu dari jumlah bobot seluruhnya. Maka dari itu dihasilkan
0,818188. Nah, dikali 100%. Nah, maka dari itu hasilnya 81,82. Nah, berdasarkan kedekatan ini, ternyata kasus baru ini hampir mendekati dengan kasus lama. Pada itu, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kasusnya itu yaitu hasil kemiripan kasus baru dengan kasus lama adalah 81,82. Kesimpulan yang dapat didapat berupa kerusakan yang terjadi ialah jenis kerusakan pada hard disk. Nah, maka dari itu mungkin bisa saja kasus baru ini eh, dengan solusinya yaitu dengan menggantikan hard disk yang baru atau menservis hard disknya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahnya.